Kalau kita sudah memiliki pikiran positif, kemudian di dalam hati kita sudah berisi perasaan-perasaan positif, maka daya penggerak, motivasi, semangat kita untuk melakukan aktivitas itu akan muncul. Tapi kalau orang berpikir negatif, kemudian muncul perasaan tidak nyaman, maka yang datang adalah rasa malas, yang datang adalah rasa takut, rasa cemas. Orang tidak akan melakukan satu tindakan yang optimal kalau dia tidak mendapatkan motivasi yang optimal dan perasaan-perasaan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kemuliaan dalam hidup ini. Saudara sekalian, kita melihat dalam kenyataan hidup ini, banyak orang merasa kesulitan untuk mengubah hidupnya, mengubah kinerjanya, mengubah hasil-hasilnya. Sehingga dari waktu-waktu kehidupan banyak orang berjalan secara statis, berjalan apa adanya, berjalan datar-datar saja tanpa satu peningkatan. Hal ini disebabkan karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya perubahan hidup kita itu dimulai dari perubahan pikiran-pikiran kita. Kita mengubah isi pikiran kita. Kita mengubah kualitas berpikir kita. Maka secara beruntun melalui satu mekanisme alam, kehidupan kita akan berubah. Karena itu orang-orang yang sudah belajar, orang-orang yang sudah selesai menuntut ilmu di kampus, sudah menjadi sarjana, sudah menjadi magister, sudah menjadi doktor, orang-orang yang pernah ikut kursus, sudah dapat keterampilan, orang-orang yang sudah mempelajari satu ilmu, magang atau belajar pada ahli. Begitu juga kalau kita belajar melalui video ini, maka hasilnya kita mendapatkan ilmu yang memperkaya pikiran-pikiran kita. Dengan ilmu itu, maka pikiran kita akan memberikan satu pola baru di dalam menata kehidupan kita. Karena pikiran kita inilah sebenarnya yang mengelola hidup kita. Oleh karena itu, kita akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan pikiran kita untuk mengubah nasib kita. Kalau pikiran kita kecil, maka kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi kalau pikiran kita berkembang, pikiran kita penuh ide-ide, penuh gagasan, penuh kreativitas, penuh dengan ilmu, maka kita akan ditakdirkan untuk mendapatkan satu kehidupan yang lebih berkualitas, kehidupan yang lebih besar, baik dampaknya maupun manfaatnya dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat bahwa yang pertama bisa kita kelola, yang pertama bisa kita ubah adalah pikiran kita. Kita tidak bisa mengubah situasi ekonomi di luar sana, situasi politik, situasi keamanan, kondisi sosial di sekitar kita. Kita tidak bisa mengubah kondisi eksternal itu secara langsung. Tapi ada satu kekuatan di dalam diri kita. Ketika kita mengubah itu, maka akan memberi dampak kepada lingkungan di sekitar kita, yaitu pikiran kita.
Jadi pikiran kita ada di dalam kendali kita. Dan dengan mengubah pikiran kita, maka kita akan mengubah dunia. Orang yang berusaha mengubah dunia tidak akan menghasilkan apa-apa kalau pikirannya tidak bisa diubah lebih dulu. Jadi kita bisa melihat bahwa yang pertama harus kita ubah, yang pertama harus kita tingkatkan, yang pertama harus kita kelola dengan baik adalah pikiran kita. Cara kita mengelola pikiran kita dengan memasukkan ilmu-ilmu pengetahuan, memasukkan hikmah, memasukkan kebijaksanaan di dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita mempunyai satu pemikiran yang lebih luas, mempunyai pemikiran yang lebih berkualitas, mempunyai arah, mempunyai cara-cara, mempunyai metode untuk mengubah hidup kita. Jadi kita memasukkan ilmu pengetahuan, memasukkan hikmah, memasukkan kebijaksanaan ke dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita mempunyai cara-cara baru, mempunyai metode-metode baru, mempunyai langkah-langkah baru di dalam mengarahkan dan menggerakkan hidup kita. Karena sesungguhnya hidup kita, diri kita, semuanya itu digerakkan oleh pikiran, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Jadi saudara sekalian, jika kita ingin mengubah hidup kita, maka sasaran kita yang pertama adalah memperbaiki, meningkatkan kualitas pikiran kita dengan mengisi pikiran-pikiran kita dengan ilmu pengetahuan, dengan kebijaksanaan, dengan hikmah, dengan ilmu-ilmu baru, dengan kreativitas, dengan gagasan-gagasan. Nah, ini yang pertama. Jadi langkah pertama adalah menata, memperbaiki pikiran kita. Saudara sekalian, jika kondisi pikiran kita sudah terjaga secara positif dengan mengisi pikiran kita secara positif, mengelola pikiran kita secara positif, maka selanjutnya akan terbentuk di dalam diri kita adalah perasaan-perasaan positif. Kalau kita sudah berpikir positif, berpikir dengan benar, maka di dalam perasaan kita, di dalam emosi kita juga akan muncul perasaan-perasaan dan emosi positif. Orang yang mengalami satu kejadian kemudian berpikir secara negatif, orang yang katakanlah diberhentikan dari satu pekerjaan, ketika dia memahami bahwa dia diberhentikan dan melihat dirinya sebagai korban, dengan mengatakan kepada dirinya, saya memang orang yang tidak berguna, orang yang tidak bermanfaat, maka pikiran negatif itu akan mempengaruhi emosinya menjadi orang yang mengalami frustasi, mengalami sakit hati, mengalami putus asa, mengalami kemarahan. Tapi kalau dia melihat, dia berpikir bahwa ketika dia diberhentikan, ini adalah kesempatan bagi saya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk mandiri. Ini adalah peluang bagi saya untuk mendapatkan relasi baru. Maka perasaan kita menjadi lebih kuat. Perasaan kita menjadi lebih hebat, menjadi lebih tahan. Nah, saudara sekalian, pikiran positif akan membentuk perasaan-perasaan positif.
Perhatikan perasaan kita. Jika perasaan kita kurang nyaman, perasaan kita mengalami satu gangguan, itu disebabkan oleh pikiran kita yang menstimulasi munculnya emosi atau perasaan-perasaan negatif itu. Jadi kalau orang berpikir positif, muncul perasaan positif. Kalau orang berpikir negatif, muncul perasaan negatif. Jadi orang-orang yang selalu mengalami perasaan negatif, sakit hati, benci, iri hati, ya, dan seterusnya, marah, dendam, itu karena ada pikiran-pikiran negatif yang menstimulasi munculnya perasaan-perasaan negatif itu. Jadi kita bisa mengatasi dan cepat rasa marah, rasa benci, rasa iri dengan membersihkan pikiran kita atau melihat satu masalah itu dari sudut pandang yang lebih baik, sudut pandang positif. Setelah kita memiliki perasaan-perasaan positif, maka selanjutnya akan muncul dorongan, muncul semangat, ya, muncul semangat di dalam diri kita. Semangat ini merupakan daya dorong, daya penggerak bagi kita untuk melakukan aktivitas. Biasa juga disebut sebagai motivasi, motivasi, daya penggerak kita. Kalau kita sudah memiliki pikiran positif, kemudian di dalam hati kita sudah berisi perasaan-perasaan positif, maka daya penggerak, motivasi, semangat kita untuk melakukan aktivitas itu akan muncul. Tapi kalau orang berpikir negatif, kemudian muncul perasaan tidak nyaman, maka yang datang adalah rasa malas, yang datang adalah rasa takut, rasa cemas. Orang tidak akan melakukan satu tindakan yang optimal kalau dia tidak mendapatkan motivasi yang optimal dan perasaan-perasaan positif. Oleh karena itu, orang yang bisa menjaga motivasinya dengan lebih kuat, jika kita bisa menjaga pikiran-pikiran positif dan perasaan-perasaan positif di dalam diri kita. Motivasi adalah suatu daya penggerak. Sejak kita memiliki ide, kemudian menjaga semangat di dalam proses kita melaksanakan aktivitas kita sampai kita mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan, itulah rangkaian motivasi. Jadi ini penting sekali. Banyak orang punya keinginan yang baik, keinginan yang tinggi, tapi ketika mulai mengejar impiannya, cita-citanya, mereka mudah menyerah, mereka mudah berbelok, mereka mudah berhenti, karena motivasinya itu tidak kuat. Motivasi seperti bahan bakar. Bahan bakar itulah yang menggerakkan mobil itu. Biar mobilnya baru, kalau bensinnya habis, pertalite-nya habis, pertamax-nya habis, maka mobil itu tidak bisa bergerak karena bahan bakarnya tidak ada. Sama juga banyak orang, tubuhnya kuat, punya fasilitas, tapi mereka sulit bergerak karena motivasinya itu tidak ada. Oleh karena itu, motivasi yang paling bagus adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, karena digerakkan oleh pikiran-pikiran baik yang mendorong perasaan-perasaan positif dan melahirkan sebuah motivasi yang kuat pada diri kita. Saudara sekalian, orang-orang yang telah memiliki satu motivasi yang kuat,
sulit dibendung untuk melakukan berbagai aktivitas yang mengarah pada tujuannya. Jadi orang yang punya semangat akan selalu merefleksikan semangatnya itu dalam tindakan. Jadi ini adalah langkah keempat atau tahap keempat di dalam menerjemahkan pikiran-pikiran positif menjadi perasaan-perasaan positif, kemudian mendorong sebuah motivasi yang kuat yang melahirkan tindakan-tindakan yang konsisten, tindakan-tindakan yang kuat dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, tindakan yang berkualitas itu tidak datang begitu saja. Misalnya Anda merintis sebuah bisnis. Kalau gambaran pikiran Anda mengenai bisnis itu tidak jelas, perasaan Anda tidak nyaman, ragu-ragu, motivasi Anda tidak kuat, maka pasti dalam menjalankan bisnis itu juga ogah-ogahan, tidak konsisten. Menghadapi sedikit masalah sudah kendor, tidak punya semangat, tidak punya gairah. Tapi kalau apa yang kita mau capai itu kita sudah gambarkan di pikiran kita dengan jelas, dengan detail, kemudian pikiran-pikiran cemerlang itu menstimulasi perasaan kita sehingga muncul keyakinan, muncul semangat, muncul kekuatan jiwa untuk mencapai apa yang kita inginkan. Maka motivasi kita pasti akan berkobar, tidak akan dihentikan oleh halangan-halangan kecil, tidak akan dihentikan oleh hambatan-hambatan biasa-biasa saja, karena pikiran kita yang luar biasa, semangat kita yang luar biasa, motivasi kita yang luar biasa akan melewati hambatan-hambatan itu, sehingga tindakan kita akan terus berkembang. Dengan demikian, jika Anda ingin mengubah hidup Anda, maka ubahlah pikiran-pikiran Anda lebih dulu dengan pikiran-pikiran yang hebat, pikiran-pikiran yang cemerlang. Kemudian pikiran-pikiran cemerlang itu mengubah struktur emosi kita, mengubah perasaan-perasaan kita. Kemudian dari perasaan-perasaan yang baik itu nanti akan muncul motivasi yang kuat, semangat untuk mencapai apa yang kita pikirkan. Semangat ini akan menjelma menjadi tindakan-tindakan berkualitas, tindakan-tindakan yang konsisten yang mengarah pada pencapaian tujuan hidup kita. Maka tinggal menunggu waktu yang tidak lama, kita akan mewujudkan tujuan-tujuan berkualitas yang kita inginkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.